Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini, di hari Jumat tanggal 28 Maret tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan sebuah kisah antara pria yang bernama Raka dengan ibu mertuanya yang bernama Bu Ratna. Bagi Raka, Bu Ratna adalah sosok yang nyaman. Terkadang di malam-malam sepi ketika Lina sedang tidak di rumah, Raka mendapati dirinya berbincang lebih lama dengan Bu Ratna di ruang tamu. Obrolan-obrolan ringan yang semula hanya membahas keseharian perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih personal. Tentang kesepian, tentang masa lalu, tentang perasaan yang sulit diungkapkan. Raka mulai menyadari bahwa ia bisa merasa lebih dihargai dan didengar saat berbicara dengan Bu Ratna dibandingkan dengan istrinya sendiri. Namun, setiap kali perasaan aneh itu muncul, Raka selalu berusaha mengabaikannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya bentuk kenyamanan semata, bukan sesuatu yang lebih dari itu. Bagaimanapun juga, Bu Ratna adalah ibu dari istrinya, seseorang yang seharusnya ia jaga, bukan ia dambakan. Tapi, hati terkadang tak bisa dikendalikan. Tanpa ia sadari, semakin lama, semakin sulit menepis gejolak yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Hingga suatu malam, keadaan membawa mereka pada situasi yang tak terduga. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit yang sejak sore telah diselimuti awan kelabu, akhirnya menumpahkan hujan deras yang mengguyur tanpa henti. Angin bertiup kencang, menggoyangkan dahan-dahan pohon di halaman, membuat dedaunan berterbangan dan ranting-ranting kecil berjatuh di teras. Sesekali, kilatan petir menerangi langit yang gelap, diiringi suara gemuruh yang mengguncang, seolah memecah kesunyian malam. Di dalam rumah, Raka duduk di sofa ruang tengah, memegang ponselnya yang menampilkan pesan terakhir dari Lina. Bu Ratna duduk dengan nyaman di kursinya, mengenakan daster panjang yang membalutnya. Rambutnya yang panjang diikat ke belakang, menyisakan beberapa helai yang tergerai di pelipisnya. Ia tampak memeluk selimut tipis, mencoba mengusir hawa dingin yang merayap masuk dari celah jendela yang sedikit terbuka. Hujan semakin deras. Suaranya menghantam atap rumah dengan irama yang tak beraturan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Sesekali, suara gemuruh terdengar begitu dekat, mengguncang jendela dan membuat kaca bergetar. Raka menatap keluar jendela, melihat halaman rumah yang mulai tergenang air. Lampu jalan di depan rumah berkelap-kelip, seperti memberi tanda bahwa aliran listrik mulai tidak stabil. Hujan deras, gelap gulita, suara petir yang mengguncang, semuanya seolah menciptakan suasana yang berbeda malam itu. Dan tanpa mereka sadari, jarak di antara mereka semakin menipis. Suara petir masih menggema di luar, disusul oleh suara rintik hujan yang menghantam atap dan jendela. Raka menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya setelah kejutan yang datang dari luar. Namun, bukan hanya suara petir yang membuat dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Ia menyalakan senter kembali dan mengarahkannya ke sekeliling ruangan, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menerangi malam yang gelap ini. Lilin itu yang ia butuhkan.
Tidak ada yang tahu siapa yang akan menarik diri lebih dulu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka pikirkan saat itu. Namun, yang pasti, malam yang gelap dan dingin ini telah membawa mereka ke dalam situasi yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kilatan cahaya menyambar di luar, menerangi ruangan dalam sekejap sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Suara gemuruh petir menyusul beberapa detik kemudian, menggetarkan jendela dan membuat suasana semakin mencekam. Raka masih terpaku di tempatnya, napasnya sedikit tertahan, dan jantungnya masih berdebar tak karuan. Ia tidak mengerti mengapa perasaan ini tiba-tiba muncul. Mengapa malam ini terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bu Ratna yang sedari tadi duduk dengan tenang, tiba-tiba tersentak begitu guntur menggelegar lebih keras dari sebelumnya. Dan tanpa sadar, ia bergerak lebih dekat ke arah Raka. Mungkin itu hanya refleks, mungkin itu hanya naluri seseorang yang mencari perlindungan di tengah kegelapan dan ketidakpastian. Namun, bagi Raka, gerakan itu seakan membangunkan sesuatu yang selama ini ia pendam diam-diam. Tangannya hampir tanpa berpikir terangkat dan melindungi Bu Ratna. Itu bukan sesuatu yang ia rencanakan. Itu hanya terjadi begitu saja, seperti respons alami terhadap situasi yang terjadi. Bu Ratna yang awalnya hanya berniat mendekat untuk menghilangkan ketakutannya, merasakan sebuah kenyamanan. Detik itu juga, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa peyukan itu membawa perasaan nyaman yang telah lama ia lupakan. Raka menarik Bu Ratna lebih erat, seolah ingin melindunginya dari rasa takut. Di dalam kegelapan, indera mereka menjadi lebih peka. Raka bisa mencium aroma wangi melati yang menempel di kulitnya. Bu Ratna pun bisa merasakan kehadiran Raka lebih dari sekedar seorang menantu. Dalam hal itu, waktu seakan melambat. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak, hanya suara napas mereka yang terdengar saling bercampur dalam keheningan. Raka menelan ludah, mencoba meredam gelombang perasaan yang tiba-tiba muncul. Ini salah, ia tahu itu. Tapi mengapa ia tidak bisa melepaskan diri? Tatapan mereka bertemu lagi, lebih dalam dan lebih jujur dari sebelumnya. Tidak ada lagi batasan yang memisahkan mereka. Tidak ada lagi pikiran tentang benar atau salah. Yang tersisa hanyalah dua hati yang telah lama kesepian, menemukan teman dalam satu sama lain. Di tengah hujan yang mengguyur, dengan lembut, Raka mendekat. Di luar, petir menyambar, menerangi kamar sesaat sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Hanya cahaya lilin yang masih bergetar, menjadi saksi dari malam yang akan mengubah segalanya. Malam itu, batas antara menantu dan ibu mertua telah hilang, berganti dengan keinginan yang tak tertahankan. Malam itu, Raka dan Bu Ratna akhirnya tenggelam dalam keinginan yang tak terbendung. Di luar hujan masih mengguyur deras, menutupi setiap suara yang mengisi kamar. Mereka berdua membiarkan diri mereka larut dalam momen yang seharusnya tak terjadi, membiarkan keinginan mengalahkan akal sehat. Seiring waktu berlalu letih menguasai mereka, membuat mereka tertidur dalam keheningan yang penuh dengan campuran rasa bersalah dan kebahagiaan. Terang ketika fajar mulai menyingsing cahaya matahari, perlahan menyelinap melalui celah tirai jendela, menyapu ruangan dengan sinar lembutnya. Raka membuka matanya perlahan, merasakan sesuatu di sampingnya. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari sepenuhnya apa yang telah terjadi. Hatinya berdebar kencang bukan karena keinginan seperti semalam, melainkan karena kesadaran bahwa mereka baru saja melewati batas yang seharusnya tidak dilanggar.
Bu Ratna terbangun. Beberapa saat kemudian, matanya yang masih redup karena kantuk perlahan terbuka, dan ia segera menyadari posisi mereka saling berpandangan diam, membiarkan kesunyian berbicara lebih banyak dari kata-kata. Wajah Bu Ratna menunjukkan ekspresi campuran. Ada keterkejutan, ada penyesalan. Raka mencoba mencari kata-kata yang tepat, namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, suara mobil terdengar dari halaman depan. Jantung mereka sama-sama berdegup lebih cepat itu, suara mobil Lina. Dengan cepat mereka bangkit dari tempat tidur. Dengan tergesa-gesa, mereka segera berbenah. Mereka tahu bahwa rahasia ini harus mereka simpan selamanya. Tersembunyi di balik cahaya pagi yang baru saja menyapa dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa godaan bisa datang dari mana saja. Terutama ketika kesepian dan kehampaan mulai mengisi ruang dalam hati kesalahan. Yang terjadi dalam sekejap bisa meninggalkan penyesalan yang mendalam seumur hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga batasan menahan diri dari godaan dan tetap setia pada komitmen yang telah dibuat. Kepercayaan dalam hubungan adalah sesuatu yang rapuh. Sekali dihancurkan akan sulit untuk diperbaiki kembali. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah perkataan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini. Saya bagikan dan nantikan cerita-cerita lainnya. Hanya di lain kesempatan, saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.